Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang mengangkat tema kesetiaan dalam ketaatan membawa kemenangan. Bacaan Alkitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 dengan teks introitus Amsal pasal 20 ayat 6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berkata bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang langka. Banyak orang mampu memulai sesuatu dengan semangat, tetapi tidak semua mampu bertahan dengan setia sampai akhir. Hal ini digambarkan dengan sangat tajam dalam Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, pertanyaan ini bukan sekadar kalimat bijak, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang kondisi hati manusia. Bayangkan seorang pelari maraton. Ketika lomba dimulai, semua pelari berlari dengan penuh semangat. Sorak-sorai penonton memberi energi tambahan. Namun, ketika jarak semakin jauh dan kelelahan mulai terasa, satu persatu pelari mulai melambat. Bahkan ada yang berhenti di tengah jalan. Hanya mereka yang memiliki ketekunan dan kesetiaan pada tujuan yang akhirnya mencapai garis akhir. Kemenangan bukan hanya milik mereka yang memulai, tetapi milik mereka yang setia sampai selesai. Demikian pula saudara dengan kehidupan iman kita. Ada banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kesetiaan dalam ketaatan seringkali diuji oleh kenyamanan, diuji oleh kesulitan atau godaan dunia. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 memberikan teguran keras kepada jemaat di Laodikia. Sebuah jemaat yang kehilangan kesungguhan dalam iman. Melalui firman ini, kita diajak merenungkan kembali arti kesetiaan kepada Tuhan. Terlebih ketika kita memasuki masa perenungan di Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini. Hal pertama yang harus kita renungkan adalah bahaya iman yang suam-suam kuku. Dalam Wahyu 3 ayat 16, Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Saudara, kata-kata ini sangat keras, tetapi juga sangat jujur. Jemaat di Laodikia bukanlah jemaat yang sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Mereka masih memiliki identitas sebagai orang percaya, tetapi iman mereka kehilangan gairah dan kesetiaan. Saudara, kota Laodikia dikenal sebagai kota yang makmur ketika itu. Kekayaan dan kenyamanan membuat orang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Hal ini juga memengaruhi kehidupan rohani jemaat. Mereka merasa tidak kekurangan apa-apa. Padahal secara rohani mereka miskin, buta, dan bahkan telanjang. Situasi ini saudara sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ada banyak orang percaya yang hidup dalam kenyamanan. Kita datang beribadah, kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan. Tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh setia dan taat kepadanya? Saudara, ada seorang petani memiliki 2 alat pemotong kayu. Satu sangat tajam, yang lain sudah tumpul.
Jika ia ingin memotong pohon dengan cepat dan efektif, tentu ia akan menggunakan alat yang tajam. Alat yang tumpul masih bisa digunakan, tetapi pekerjaannya menjadi lambat dan tidak efektif. Demikian juga iman yang suam-suam kuku. Masih ada bentuknya, tetapi kehilangan kekuatan dan ketajamannya. Saudara, Tuhan tidak menghendaki iman yang setengah hati. Ia memanggil kita untuk hidup dengan kesetiaan yang nyata. Hal kedua yang harus kita pahami adalah panggilan untuk bertobat dan taat. Namun, teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia bukanlah tanda penolakan, melainkan bukti dari kasih Allah. Dalam Wahyu 3 ayat 19 Tuhan berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Saudara, kasih Tuhan seringkali dinyatakan melalui teguran. Ia tidak membiarkan umatnya tetap berada dalam keadaan yang salah. Ia memanggil mereka kembali kepada kehidupan yang benar. Apa jadinya jika seorang ayah yang melihat anaknya berjalan menuju jalan yang berbahaya? Apakah ia akan diam saja? Tentu saja tidak. Ia akan memanggil, bahkan mungkin menarik anak itu kembali. Teguran itu bukan karena kebencian, tetapi karena kasih. Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita, saudara. Ia mengundang kita untuk kembali kepadanya dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Di ayat 20 kita menemukan gambaran yang sangat indah. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Saudara, Tuhan tidak memaksa masuk ke dalam hidup kita. Dia mengetuk, menunggu respons kita. Ia rindu untuk masuk dan memulihkan persekutuan dengan kita. Kesetiaan dalam ketaatan dimulai dari hati yang terbuka bagi Tuhan. Ketika kita mendengar suaranya dan membuka pintu hati kita, Ia akan bekerja memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita renungkan adalah teladan kesetiaan dalam sengsara Kristus. Ketika kita merenungkan firman ini dalam suasana di minggu-minggu sengsara, kita diingatkan akan teladan terbesar tentang kesetiaan dalam ketaatan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh adalah jalan penderitaan. Ia akan ditolak, dihina, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Namun ia tetap setia kepada kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan penuh pergumulan. "Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, dalam doa ini kita melihat ketaatan yang sempurna. Yesus tidak memilih jalan yang mudah, tetapi jalan yang benar. Kesetiaan Yesus dalam ketaatan membawa kemenangan yang terbesar dalam sejarah manusia, yaitu kemenangan atas dosa dan kematian. Salib yang tampak sebagai kekalahan justru menjadi tanda kemenangan. Melalui penderitaan Yesus,
kita menerima pengampunan dan hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal keempat yang harus kita renungkan adalah kesetiaan membawa kemenangan. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 21 berkata, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku." Saudara, janji ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak sia-sia. Kemenangan dalam iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru seringkali kemenangan lahir dari kesetiaan di tengah kesulitan. Seorang petani menanam benih di tanah yang subur. Selama beberapa waktu, tidak ada tanda kehidupan yang terlihat. Namun di bawah tanah, benih itu sedang bertumbuh. Pada waktunya, ia akan muncul ke permukaan dan menghasilkan buah. Demikian pula kesetiaan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak langsung melihat hasilnya. Namun Tuhan bekerja dalam waktunya. Dan pada akhirnya kesetiaan akan menghasilkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya di Amsal 20 ayat 6 memberi pertanyaan. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Pertanyaan ini menjadi panggilan bagi kita semua. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Ia mencari orang yang setia. Ia mencari hati yang mau taat, bahkan ketika jalan yang ditempuh tidak mudah. Dalam perenungan di Minggu Sengsara ini, marilah kita melihat kembali kepada Yesus yang setia sampai mati di kayu salib. Kesetiaannya membawa kemenangan bagi kita semua. Kiranya teladan Kristus mendorong kita untuk hidup dengan iman yang tidak lagi suam-suam kuku, tetapi iman yang setia dan taat kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya kesetiaan dalam ketaatan akan membawa kita kepada kemenangan bersama Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.